bersamamu. Haleluya Yesus. Mari semuanya sama-sama katakan, begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada duanya Engkau Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Semuanya siap katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membalasku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semua yang milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Sama-sama kita katakan,
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom teman-teman, yuk ikut Kids Revival 5 bersama aku dan teman-teman lainnya. Tanggal 23 Oktober 2022 jam setengah 10 pagi di GPI Bukit Batu, Surabaya. See you soon and God bless you. Bye. Every moment I need you here now this place. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam Bible Study for Kids. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu judulnya Tuhan mendengar suaraku. Tuhan mendengar doaku, Tuhan mendengar teriakanku. Adik-adik, sebelum Om masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, Om mau memberikan sebuah kesaksian adik-adik. Ada seorang ibu yang sudah cukup tua gitu ya, di suatu minggu sore, ibu ini mau ke gereja adik-adik. Nah, biasanya ibu ini memang ke gereja dengan menggunakan bemo. Pada sore itu pun juga demikian, ibu ini naik ke sebuah bemo untuk
perjalanan ke gereja. Nah, ketika dia masuk, ternyata di dalam bemo itu kosong, tidak ada orangnya, adik-adik, dia sendirian. Tiba-tiba setelah bemo itu berjalan berapa lama, ada sekelompok 2-3 orang, laki-laki dengan berbadan besar, masuk ke dalam bemo itu. Yang lebih mengkhawatirkan ibu ini apa, adik-adik? Bahwa orang-orang yang tadi masuk ini, itu tampangnya seperti orang jahat gitu ya. Dia takut ibu ini. Mungkin memang tidak semua orang yang laki-laki berbadan besar jahat, tetapi ibu ini pada waktu itu ketakutan. Nah, kemudian ternyata memang benar. Orang-orang yang baru naik tadi ke dalam bemo ini, orang-orang jahat adik-adik. Orang jahat ini meminta tasnya ibu ini. Di dalamnya ada Alkitab, ada dompet, dan ada uangnya, ya. Dan ibu ini juga memakai sedikit perhiasan. Dia memakai cincin nikahnya dan ada gelangnya, adik-adik. Orang-orang ini ketika melihat ibu ini diminta, adik-adik, ayo berikan tasmu, berikan gelangmu, ya, berikan cincin nikahmu, ya. Kemudian ibu ini ketakutan, adik-adik. Bapak sopirnya itu kelihatannya diem aja. Dan dia tidak berani teriak. Mungkin diancam juga dengan pisau. Kalau kamu teriak, ya, kamu tak tusuk gitu ya. Mungkin diancam yang pasti oleh bapak-bapak ini. Nah, kemudian ibu ini di dalam hati dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa berteriak ke sopir bemonya juga. Ya, mungkin sopir bemonya juga komplotan dari penjahat-penjahat ini dia nggak tahu juga. Ya. Dia berdoa. Dan di saat dia merasa terjepit di dalam kesesakan ini, ya, dia tiba-tiba bemonya berhenti, adik-adik, di lampu merah. Ya, ketika berhenti di lampu merah, adik-adik, tepat di depan pintunya masuknya penumpangnya bemo, adik-adik tahu ya, kalau bemo itu kan penumpangnya, pintunya itu kan untuk penumpang di sebelah kiri, adik-adik ya. Nah, kebetulan bemo itu mepet di pinggir jalan dan di depan pintunya bemo tersebut ada seorang bapak polisi, adik-adik ya. Bapak polisi ini lagi jaga jalan raya, jaga lalu lintas, lagi menjaga lalu lintas, adik-adik ya. Nah, kemudian ketika ibu ini melihat ada bapak polisi di situ, dia menjadi lega. Dia langsung turun, ya, tanpa menghiraukan, ya, barangnya semua dibawa, dia turun. Dan apa yang terjadi? Ketika orang-orang jahat tadi melihat di depannya ada bapak polisi itu, orang jahat ini tidak berkutik, tidak berani mengejar ibu itu, tidak berani mengganggu, tidak berani memaksa. Akhirnya ibu ini lolos. Adik-adik, berapa banyak kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Apapun bentuknya. Kalau ibu ini tadi dia terdesak, terjepit oleh orang-orang jahat yang ingin merampok, mencuri hartanya. Kita pun bisa mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin ada di antara adik-adik juga pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin juga keluarga adik-adik pernah cerita, pernah menghadapi suatu situasi yang terjepit, yang terdesak. Dan ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dari cerita kesaksian ibu ini kita bisa belajar, adik-adik, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu bukan seperti patung yang mati, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa jalan, ngangkat tangannya aja mungkin nggak bisa. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dan kalau Allah itu hidup, Allah itu juga punya telinga yang mendengar doa kita, mendengar teriakan kita, adik-adik. Dan kalau Tuhan mendengar, Allah yang Maha Kuasa itu juga merupakan Allah yang mampu untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari setiap masalah kita. Adik-adik, kita bisa berdoa kepada Tuhan dalam hal apa? Apapun. Mungkin ada adik-adik yang sedang sakit. Mungkin ada anak-anak yang sakit keras, yang sulit disembuhkan, bukan cuma sekedar batuk pilek. Mungkin ada adik-adik yang mungkin sakitnya, dokter pun sudah
tidak bisa mengatasi. Adik-adik percaya bahwa kita punya Allah yang menyembuhkan. Allah yang ketika kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Lain lagi mungkin ada adik-adik yang kesulitan untuk belajar. Om dulu pernah satu kali di masa SMA gitu ya. Om itu paling sulit untuk belajar kimia. Kalau fisika bisa mengerti, matematika bisa mengerti, hafalan-hafalan bisa. Tapi kalau kimia itu entah gimana Om itu rasanya seperti sulit untuk bisa mengerti. Nah, waktu itu Om seringkali ketika besoknya akan ujian, besoknya akan ulangan, Om akan berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu. Sampai akhirnya Tuhan bukan cuma memberikan nilai yang baik, tetapi juga pengertian akan ilmu pengetahuan tentang kimia ini. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat. Kadang ada di antara adik-adik yang menghadapi kesulitan keuangan. Om pernah mendengar cerita di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang, mungkin di antara adik-adik juga ada yang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Sampai untuk bayar uang sekolah mungkin sulit. Mungkin adik-adik sudah diberi deadline, tenggat waktu maksimum. Mungkin besok lusa, mungkin minggu depan, uangnya harus ada untuk membayar uang sekolah. Kalau enggak bisa sekolah, enggak bisa ujian. Adik-adik punya Allah yang hidup, Allah yang mendengar, dan Allah yang mampu menolong kita. Ada hal lagi yang lainnya. Mungkin adik-adik merasa dibully sekolah. Banyak teman-teman yang tidak suka dengan adik-adik. Adik-adik juga tahu bahwa kita punya teman, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, melindungi kita, menyelamatkan kita dari para pembuli-pembuli yang membuli kita. Adik-adik, di dalam segala hal kita bisa berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan. Ya, mari kita baca adik-adik ayat firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-6. Om bacakannya. Ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Telinganya Tuhan. Ini sama dengan yang dialami ibu tadi itu ya. Kita mau lihat adik-adik. Ayat ini itu adalah sebenarnya sebuah ayat pujian. Kalau adik-adik mau baca di dalam seluruh kitab pasal 18 tadi, adik-adik akan melihat bahwa ini adalah ayat pujian yang dinaikkan Daud. Ya, dikatakan setelah Daud dilepaskan oleh Tuhan dari musuh-musuhnya, dan juga terutama dari Saul mertuanya sendiri yang ingin membunuhnya, yang mendesak, yang menghimpit dia. Adik-adik lihat di dalam ayat yang pertama, ya, ayat pertama dari Mazmur 18 itu adik-adik akan jelas melihat. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan apa? Nyanyian kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Nah, malam ini, sore ini kita akan belajar adik-adik. Kira-kira kesesakan apa sih yang dialami oleh Daud sih? Seberapa sesaknya sih Daud sih? Nanti kita akan melihat. Lebih susah Daud apa susah kita gitu ya. Dan apakah Tuhan bisa menyelesaikan setiap kesesakan kita, masalah kita. Kita lihat kesesakan apa adik-adik yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama adik-adik. Adik-adik tahu pasti siapa Daud ini. Daud ini adalah orang muda yang masih kecil yang berhasil mengalahkan siapa? Pahlawannya Filistin, yaitu Goliat. Nah, ketika Daud menang, ketika Daud mengalahkan banyak tentaranya Filistin, ya, Daud ini ternyata dipuji-puji melebihi Saul, raja pertama Israel pada waktu itu. Daud itu seorang anak kecil, tapi Daud mendapatkan pujian lebih daripada apa yang didapatkan oleh Saul. Benar-benar luar biasa di masa mudanya. Nah, dengan demikian Saul itu menjadi iri adik-adik. Ya, akhirnya Saul itu ingin membunuh Daud. Satu kali
ketika Daud lagi berkumpul dengan Saul dengan Daud dalam satu ruangan. Adik-adik bisa baca ayatnya di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-10 sampai 11. Tiba-tiba Saul itu mengangkat tombaknya dan melemparkannya kepada Daud. Pada saat itu Daud nggak ngerti, adik-adik. Loh, kenapa ya? Kok Saul ini kok melemparkan tombaknya ya? Mungkin dia berpikir, oh mungkin lagi keseliu. Ya, mungkin tidak sengaja ngambil tombaknya kemudian dilemparkan ke aku. Mungkin tidak sengaja. Atau mungkin Daudnya ngelihat Saulnya lagi mabuk mungkin ya. Waduh, agak mabuk-mabuk gitu mungkin tidak kelihatan. Dipikirnya nyamuk gitu ya mungkin ya. Lalu dilempar sama tombak. Daud masih tidak ngerti ketika Saul ingin membunuh dia dengan tombak. Ya, tetapi kemudian setelah lewat beberapa waktu, Daud itu mempunyai hubungan yang dekat, menjadi sahabat dari anaknya Saul yang namanya Yonatan. Dan ketika itu ternyata Yonatan tuh dengar, ya karena dia anaknya Saul, raja itu, Yonatan tuh dengar bahwa si Saul ini membenci Daud. Kalau adik-adik baca di dalam 1 Samuel 19 ayat yang pertama, di situ diceritakan bagaimana Saul itu menceritakan kepada semua pegawainya, juga termasuk Yonatan juga mendengar bahwa dia sangat membenci Daud. Dan ketika Yonatan mendengar itu, Yonatan memberitahukan kepada Daud. Intinya mungkin hati-hati ya, ayahku itu nggak suka sama kamu. Dia itu kepingin membunuh kamu. Mungkin karena dia iri, ya, karena memang dia iri, ya. Sampai akhirnya tidak berhenti cuma sampai di situ, adik-adik. Ternyata mungkin tadi rencananya yang gagal, yang dilakukan sendiri dengan melempar tombak, ya, dan itu tidak dibuang kebenciannya, iri hatinya kepada Daud, ternyata diteruskan lagi, adik-adik. Saul itu sampai menyuruh orang suruhan untuk membunuh Daud di rumahnya. Pada waktu itu, adik-adik lihat gambarnya di sini, Daud itu sudah diberi Mikal, anaknya Saul yang perempuan, untuk menjadi istrinya Daud. Nah, adik-adik lihat di situ, Mikal ini tahu bahwa papanya ini, ayahnya ini akan membunuh Daud, suaminya. Ketika itu dia melihat, wah, aku mesti ngasih tahu Daud ini ya. Si Daud dikasih tahu, Daud, kamu harus melarikan diri sekarang, kalau tidak kamu besok mati. Karena ayahku itu sudah berniat untuk membunuh, ya. Akhirnya adik-adik lihat di gambar ini, Mikal, istrinya Daud, anaknya Saul, itu menurunkan Daud dari jendela. Kabur, adik-adik, membantu melarikan diri. Dan kemudian apa? Diranjang, dikasih sebuah patung terafim, ya. Yang kalian lihat di sini, adik-adik gambarnya, ya. Ada sebuah patung dibungkus sama selimutnya Daud. Jadi kelihatannya Daudnya lagi tidur. Tetapi ketika dibuka ketahuan bahwa itu bukan Daud. Dan kemudian Saul pun marah sama si Mikal ini, anaknya sendiri. Ya, kenapa kamu kok membantu Daud melarikan diri? Loh, ya ini kan suaminya sendiri, adik-adik ya. Si istri pasti kepingin melindungi suaminya ya. Tapi kalau adik-adik lihat di sini, Daud ini pasti akan begitu ketakutan. Dia ketakutan, adik-adik. Ketakutan bahwa bukan orang biasa yang akan membunuh dia. Bukan cuma Saul yang berusaha membunuhnya, tapi Saul ini sampai menyuruh orang-orang suruhan untuk membunuh dia. Musuhnya bukan cuma Saul aja, tapi mungkin seluruh tentara Israel waktu itu. Seluruh rakyat Israel mungkin. Bayangan Daud seperti itu. Lawang rajanya sendiri yang menyuruh menyuruh orang-orang untuk membunuh Daud. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat akhirnya saking ketakutannya Daud, dia pergi ke Samuel. Ya, mungkin dia laporan sama Samuel, Nabi Samuel yang ada di Nayot dekat Rama waktu itu. Dia kabur, meninggalkan istrinya. Ya, untuk pergi ke Samuel karena dia mungkin mau laporan. Pak Samuel, aku ini kok sudah diurapi jadi raja, tapi tidak jadi raja, malah dikejar-kejar, malah mau dibunuh. Ya, mungkin dia percaya pada Nabi Samuel ini. Akhirnya dia datang kepada Samuel, dia curhat, ya dia menceritakan, ya. Tetapi, nah, kemudian pada waktu itu ketika Saul tahu Daud ada di mana, dikejar adik-adik,
dikirim utusan. Dan Tuhan melepaskan dengan cara ajaib. Om tidak ceritakan detailnya, kalian bisa baca sendiri di dalam 1 Samuel 19. Luar biasa, dilepaskan adik-adik. Luar biasa caranya. Ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Tidak berhenti cuma sampai di situ aja. Dia bukan cuma ngejar sampai ke Nayot, dekat Rama, tapi ketika di rumah, Saul itu begitu marahnya terhadap Yonatan ketika Saul mengetahui bahwa Yonatan itu membela Daud. Yonatan mengatakan, salahnya apa Daud itu? Kok dikejar-kejar? Salahnya apa? Dan saat itu Saul melihat, wih, anakku yang satu ini kurang ajar ya. Dia membela musuhku. Dia tidak membela aku. Padahal dia itu harusnya tahu, Daud ini bisa jadi ancaman. Dia bisa jadi raja dan kamu tidak. Kamu harus ikut aku, raja, ayahmu ini untuk membinasakan Daud. Tetapi karena Yonatan tahu bahwa Daud itu orang yang baik, orang yang diurapi Tuhan, ya, dia melawan ayahnya. Ya, dia mengatakan tidak benar seperti ini. Dan kemudian Saul itu marah. Saul ketika dia marah, bukan cuma sekedar marah ngomong, tetapi anaknya sendiri dilempari tombak. Adik-adik bayangkan betapa bencinya seorang Saul kepada Daud hingga seolah-olah dia rela untuk membunuh anaknya yang diduga membela Daud, yang dia rasa ini melawan aku. Anaknya itu rela dibunuh, adik-adik. Apalagi Daud, dia pasti betul-betul rela untuk membunuh Daud. Dan ketika hal ini diceritakan ya kepada Daud, begitu menyedihkan, begitu mengerikan ya. Bahkan itu betul-betul membuat hati Daud itu menjadi ketakutan. Akhirnya Daud lari lagi, adik-adik. Daud lari kemana? Ke Gad untuk berlindung dari Saul. Sebentar, Gad itu mana, adik-adik? Gad itu adalah sebuah kota Filistin, bukan Israel, adik-adik ya. Sebuah kota negaranya dari musuh, dari Filistin, musuhnya Israel. Dan lebih tepatnya lagi, Gad itu adalah kotanya Goliat yang dibunuh oleh Daud itu sendiri. Bayangkan, istilahnya bagi Daud lebih baik dia berlindung di musuhnya daripada dikejar-kejar oleh Saul dengan seluruh tentaranya. Dan ketika itu orang-orang di Gad itu dengan rajanya yang bernama Akis itu melihat, oh itu kan Daud. Itu Daud yang membunuh Goliat. Wah, mereka mengenali Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Seperti ada dilihat di sini. Dia pura-pura gila. Ya, Daud ini pura-pura menjadi orang gila. Ya, Daud itu berlaku seperti orang gila. Dia apa? Menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi dia meleleh, jadi kayak ngiler-ngiler adik-adik. Dia menunjukkan kepada semua orang, kepada tentaranya Akis ini bahwa aku gila gitu mungkin ya. Supaya dia apa? Tidak dibunuh. Cara melindungi dirinya. Gitu ya. Mungkin orang-orang Gad itu melihat, wah kasihan. Habis membunuh Goliat, sukses. Tapi ternyata jadi gila ternyata. Oh, berarti dulu itu memang Daud itu berani melawan Goliat itu karena gila mungkin gitu ya. Ya, akhirnya dia diloloskan. Dari situ dia kabur. Dia kabur, dia sembunyi, tinggal di dalam gua Adulam. Tidak di rumah, tidak di kemah, tetapi di dalam gua. Jadi bisa baca ceritanya di dalam 1 Samuel 22. Ya, dan apa selanjutnya? Dia pindah lagi ke padang gurun Sif. Ya, melarikan dirinya ke padang gurun Sif dan bersembunyi di pegunungan-pegunungan karena takut akan Saul. Saulnya ini adik-adik mengejar Daud terus. Ketika dia tahu lokasinya dikejar. Ketika tahu lokasinya di pegunungan sebelah sini, dikejar oleh Saul dengan pasukannya kalau nggak salah 3.000 orang ya untuk mengejar Daud dengan orang-orangnya. Ya, nah kemudian adik-adik lihat di cerita itu, di gambar itu ya, ketika pada saat itu yang di belakang itu, yang di sebelah atas itu, kalau adik-adik lihat di gambar, di gambar yang sebelah kiri,
itu pasukannya Saul, jumlahnya banyak. Yang di bawah ya, itu adalah pasukannya Daud yang sedikit. Ya, dan mereka berlari, mereka dikejar. Akhirnya adik-adik, kalau adik-adik lihat di dalam 1 Samuel 23 itu diceritakan bagaimana Daud dengan orang-orangnya sudah betul-betul kejepit, kepepet, sudah tidak ada tempat lagi untuk lari. Dan persis ketika mereka betul-betul terdesak, kejepit, tiba-tiba ada seorang utusan. Lihat di gambar yang sebelah kanan itu, ada seorang utusan yang mendatangi pasukannya Saul. Memberitahu sesuatu informasi. Apa informasinya? Informasinya adalah bahwa ada pasukan Filistin yang sedang menyerang negeri. Akhirnya Saul yang melihat itu, waduh, wes berhenti dulu. Berhenti ngejar Daud, kita mengalahkan orang Filistin dulu. Kita menjaga negeri kita dari orang Filistin. Akhirnya Saul tidak jadi mengejar Daud dan Daud selamat. Ada bayangan ya? Mungkin di gunung itu mereka sudah kecepit Daud dengan orang-orangnya. Tiba-tiba Tuhan melakukan suatu cara yang luar biasa. Ada orang yang ngasih tahu, putar balik sama Saul. Dan Tuhan menyelamatkan. Itu begitu melegakan. Luar biasa adik-adik. Kemudian satu kali Daud berpindah-pindah tempat lagi dan ketahuan bahwa Daud ada bersembunyi di En-Gedi. Suatu tempat namanya En-Gedi di dalam sebuah gua. Saul bersama dengan 3.000 orang pilihannya ya, berencana untuk membunuh Daud. Nah, akhirnya mungkin perjalanannya panjang adik-adik ya, dan mungkin paginya belum sempat ke WC Saulnya adik-adik ya. Si Saulnya itu masuk ke sebuah gua. Untuk apa? Untuk BAB ya. Untuk buang hajat gitu ya. Untuk buang hajat di dalam gua itu. Nah, ketika orang buang hajat itu kan pasti nggak siap ya adik-adik ya. Mungkin dia harus jongkok dulu gitu ya. Mungkin peralatannya dilepasi dulu, pedangnya dilepas ya, perisainya dilepas, tombaknya ditaruh. Dia tidak bisa bersiap apa-apa. Dan ketika itu terjadi, Saul tidak tahu bahwa di dalamnya ada Daud dengan pasukannya siap membunuh dia. Nah, di sini keadaan mulai berbalik adik-adik. Tuhan mulai memberikan kemenangan, kesempatan-kesempatan untuk menang, menunjukkan untuk melihat apa yang akan dilakukan Daud. Orang-orangnya sudah bilang, wah ini kesempatan ini. Kamu harus membunuh. Sekali tikam, mungkin sekali tusuk, Saulnya mati, kamu beres, kamu jadi raja. Kamu sudah diurapi sama Samuel. Ya, kamu pasti jadi raja, ini mungkin kesempatanmu. Tapi Daud mengatakan apa? Aku tidak mau menjamah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengendap-endap di belakangnya, ya. Nah, pada saat itu kan jubahnya Saul itu ya, itu adik-adik lihat ya, di dalamnya ada baju sirahnya ya, baju besinya, tapi di situ dia pakai jubah lagi gitu ya, jubah kekerajaannya, kemegahannya, ya, kemuliaannya. Nah, jubahnya itu dipotong sama Daud. Ya, juga heran kenapa kok bisa tidak kedengaran gitu. Wah, luar biasa sekali sih. Daud ini bisa mengendap-endap sampai dia bisa motong sampai tidak ketahuan. Dan betul-betul Saul tidak ketahuan, tidak mengetahuinya. Dan akhirnya Saul ketika selesai dia keluar tanpa disadari. Ya, ketika Saul sudah agak jauh, Daud keluar, dia menunjukkan, aku bisa membunuh engkau. Aku sudah punya kesempatan, tapi aku tidak mau, aku mengasihi engkau. Adik-adik, ini sesuatu yang luar biasa. Saat Daud menunjukkan bahwa dia tidak membalas Saul dengan kejahatan. Dia mau menunggu rencana Tuhan, dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mengasihi mertuanya yang menjahati dia. Sampai akhirnya apa adik-adik? Si Saul ini, itu justru malah menyesal dia. Ya, dia minta maaf sama Daudnya. Ya, di sini Tuhan mulai membalik. Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk menang. Tetapi Daud tetap menyerahkan kepada Tuhan rencananya. Dia tidak mau membunuh Saul dengan kekuatannya, dengan tangannya. Nah, tapi hal ini ternyata adik-adik tidak berhenti cuma sampai di sini. Satu kali, ternyata Saul ini tidak betul-betul bertobat. Dia masih ngotot lagi adik-adik. Ya, dia kepingin membunuh Daud lagi. Dikejar lagi adik-adik. Padahal tadi sudah minta maaf sama Daud ya. Dikejar lagi dengan orang yang banyak juga.
Dan satu kali ketika dalam pengejaran itu Saul bersama dengan tentaranya istirahat. Sudah malam gitu ya. Istirahat itu ya. Nah, kemudian ketika istirahat, Daud yang ternyata juga ada di sekitar situ melihat, wah, ini kesempatan lagi, orang-orangnya bilang. Dibunuh aja. Disekali tikam, ya. Di gambar yang kiri itu ditunjukkan bagaimana Daud melarang anak buahnya. Tidak boleh. Bukan kita yang akan membunuh Saul. Bukan itu caranya. Bukan itu cara yang dikehendaki Tuhan. Ya, meskipun kelihatannya kesempatan itu terbuka. Apa yang dilakukan? Dia cuma ngambil tombak dan kendinya Saul. Itu benar-benar Saul waktu itu tidur. Kalau misalnya dia ditikam jelas mati, sudah dia tidak bisa teriak. Daud aman. Saul mati, Daud tidak lagi dikejar-kejar. Tetapi kemudian dia membawa cuma tombak dan kendinya Saul. Ketika dia sudah agak jauh, dia meneriaki Saul yang waktu itu masih tidur. Ya, dia menunjukkan bahwa aku sekali lagi punya kesempatan untuk membunuh engkau, tapi aku tidak melakukannya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, adik-adik. Ya, nah akhirnya di saat itu betul-betul Saul bertobat dan dia tidak lagi mengejar Daud. Nah, tapi ketika Saul selesai tidak lagi mengejar Daud, masalahnya belum selesai, adik-adik. Satu kali, adik-adik, ya, kota Siklak itu dibakar, di mana keluarganya Daud dan pengikutnya itu tinggal di sana. Ya, nah kota Siklak ini dibakar. Dibakar oleh siapa, adik? Dibakar oleh orang Amalek. Ya, dan kemudian apa? Semua keluarganya Daud, anaknya, istrinya, kemudian anak istrinya, pengikut-pengikutnya, tentaranya, itu ditawan semua. Hartanya semua dirampasi semua. Dan kota Siklak itu dibakar, adik-adik. Dan ketika saat itu Daud menjadi, aduh Tuhan, dia menjadi sangat susah, menjadi pedih, bahkan dia menangis. Dan bukan cuma sampai berhenti di situ, adik-adik. Ketika pengikutnya ini tahu, waduh, kota Siklak dibakar, semua keluarganya dihabiskan, ditawan oleh Amalek. Ya, apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Mereka mau membunuh Daud. Ya, adik-adik bisa baca itu di dalam 1 Samuel 30. Ya, ayat yang keempat, ayat yang keenam. Mereka hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu hatinya pedih. Ya, karena anak-anaknya laki dan perempuan yang ditawan, tetapi Daud menguatkan. Dan kalau adik-adik lihat secara lengkap cerita kejadian ini, luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan dengan pasukan yang sedikit, dengan pasukan yang hatinya sudah pedih tadi, istilahnya semangatnya udah hancur tadi, ya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, kejar, binasakan orang Amalek, habis. Kemenangan yang luar biasa. Bangsa Amalek habis. Daud mendapatkan jarahan yang luar biasa. Sampai itu bisa dibagi-bagikan kepada yang lainnya. Keluarganya kembali. Kemenangan yang luar biasa kembali. Nah, ini adalah suatu kepedihan yang terakhir yang dialami oleh Daud sebelum ia menjadi raja. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya, Daud ini masih mengalami beberapa hal yang mengerikan. Termasuk salah satunya ketika anaknya sudah besar, dia sudah menjadi agak tua. Ya, Absalom anaknya memberontak. Dan dia melawan Daud bapaknya yang sudah menjadi raja pada waktu itu. Dan sampai akhirnya apa? Daud sampai harus melarikan diri dari istananya. Ya, melarikan diri dari istananya sambil menangis. Adik-adik, itu sesuatu yang mengerikan, ya. Ini sesuatu yang mengerikan yang menjadi kesesakan bagi Daud. Tetapi kalau kita melihat sekali lagi di dalam cerita ini, kita akan melihat bahwa Tuhan mendengar doa Daud. Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kemenangannya kepada Daud. Luar biasa, adik-adik, ya. Kita bisa melihat ceritanya, sudah merangkum, ya, kira-kira kesesakan apa saja yang sudah dihadapi oleh Daud, ya. Kalau kita mau
gali lebih dalam lagi, masih banyak lagi musuh-musuhnya yang pingin dia mati adik-adik. Tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan. Nah, sekarang kita melihat diri kita. Apa yang adik-adik hadapi sekarang? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup Daud. Mari kita itu menangkap hal ini. Mari kita melihat bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan itu mendengar. Adik-adik, Daud ini orang yang selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan boleh enggak ini? Boleh enggak ini? Tuhan boleh enggak ini? Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu menjawab doanya dari Daud. Mari kita percaya, kita mau belajar untuk menjadi seperti Daud. Nah, untuk kita lebih jelasnya lagi, bagaimana Tuhan itu menjawab, mendengar doa kita. Kita mau lihat sebaliknya. Ada orang adik-adik, ketika dia kepepet, kejepit, dia berdoa, Tuhan nggak tolong. Siapa namanya adik-adik? Nggak jauh-jauh dari Daud. Saul sendiri. Ini adalah orang yang terdesak, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawabnya. Ya, kita mau baca di dalam satu ayat, di dalam 1 Samuel 28 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, adik-adik ya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Kalau adik-adik lihat di sini ya, hatinya takut dan gemetar, ketakutan adik-adik. Sama nggak tadi Daud juga mengalami hatinya takut? Sama, Daud juga mengalami hati yang takut dan gemetar itu. Ayat yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi ini bedanya, Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Pada waktu itu Samuel sudah meninggal, dia, sehingga ia tidak ada punya pilihan lain lagi. Dia tidak bisa bertanya kepada Samuel yang dekat dengan dia, yang begitu mengasihi dia. Dia nggak ada pilihan lain. Akhirnya sampai dia terpaksa, ya kalau adik-adik lihat gambarnya di situ, ia terpaksa bertanya kepada seorang dukun perempuan yang ada di Endor, dan ini menjadi kebinasaan, ya awal mula kehancuran hidupnya, ya. Saul ketika dia tahu bahwa Tuhan tidak menjawab doanya, dia nggak bertobat, dia tidak minta ampun kepada Tuhan, tapi dia malah datang kepada dukun, kepada peramal. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, ini sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, kita mau melihat adik-adik, ya. Kalau tadi itu Daud itu rasanya luar biasa, dikit-dikit ditolong Tuhan, dikit-dikit tolong Tuhan. Ceritanya pertolongan Tuhan itu luar biasa banyaknya, ya. Luar biasa banyaknya. Tapi Saul ini kenapa kok enggak? Sampai akhirnya kalau adik-adik lihat, akibat dari ini akhirnya Saul mati karena kayak kalah oleh perang dengan Filistin. Ya, kita lihat apa perbedaan Saul dengan Daud. Ya, kita lihat yang pertama, adik-adik. Kita baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 16. Ini lanjutannya cerita waktu Saul datang ke dukun di Endor. Ketika dia datang ke dukun peramal yang di Endor itu, dia menyuruh untuk memanggilkan sesuatu, ya, dan kemudian muncullah seseorang yang menurut dia itu adalah Samuel, ya. Kata dukunnya ini sesuatu yang ilahi muncul, ya. Dan menurut Saul itu adalah Samuel. Lah, selanjutnya apa yang dikatakan yang katanya Samuel, ini bukan Samuel sesungguhnya, ya, tetapi ini roh jahat, ya. Nanti di lain waktu kita adik-adik bisa belajar kenapa ini bukan Samuel, tetapi ini adalah roh jahat, ya. Ini bukan Samuel. Sekali lagi, ini bukan Samuel. Bacakan, lalu berkatalah Samuel palsu tadi, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Jadi roh jahat ini pun tahu bahwa Tuhan itu sudah mundur dari Saul, bahwa Tuhan itu sudah menjadi musuhnya Saul. Ya, kalau kita lihat, yang pertama, apa bedanya Saul dengan Daud? Yaitu Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan, sebaliknya Saul itu orang yang jauh dari Tuhan, bahkan menjadi musuhnya Tuhan. Jadi ketika kita menjadi musuhnya Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan,
maka Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Adik-adik bisa baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Di situ Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang sahabat. Seorang sahabat yang diketok rumahnya malam-malam oleh sahabatnya yang lain. Jadi ada seseorang yang mempunyai seorang sahabat. Ketika dia sudah tidur, sahabatnya itu datang malam-malam, tengah malam. Tolong aku minta roti. Karena ada orang tamuku yang datang, aku minta roti. Orang ini karena sudah malam ya, ngantuk. Ngantuk mestinya tidak mau bangun. Maunya tidur aja, biarin sahabatnya itu. Tapi karena dia, sahabatku yang datang, ya, maka dia turun. Dia memberikan, dia mendengar teriakan dari sahabatnya ini. Adik-adik, intinya yang pertama adalah jadilah sahabat Allah. Jangan jadi orang yang jauh dengan Tuhan. Jangan bahkan jadi musuhnya Tuhan. Jadilah sahabat Allah. Lah, terus sekarang bagaimana? Kan kita tidak bisa lihat Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Ya, yang pertama adik-adik, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 itu dikatakan supaya kita itu bertumbuh di dalam apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita itu disuruh untuk bertumbuh di dalam pengenalan. Pengenalan lewat apa adik-adik? Jelas tidak ada yang lain selain dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengerti sifat-sifat Allah, kita mengenal Allah itu siapa. Ya, sama dengan ketika kita punya sahabat. Adik-adik kalau punya sahabat, mungkin ketika adik-adik ditanya, sebutkan keburukan sahabatmu misalnya ya. Adik-adik akan dapat dengan mudah. Anak ini males. Anak ini memang mulutnya itu mesuan misalnya seperti itu ya, omongannya kotor. Ketika adik-adik menjadi sahabat orang seperti itu, adik-adik akan mudah untuk menyebutkan itu. Mungkin tidak perlu mikir, adik-adik bisa tahu langsung. Coba sebutkan kebaikannya. Mungkin adik-adik juga bisa langsung bicara seperti ini. Anaknya itu baik, suka memberi, ya, suka memberi tumpangan, ya, mungkin suka sabar anaknya itu. Adik-adik bisa langsung menyebutkan sifat-sifat dari sahabat adik-adik. Demikian juga dengan Allah. Ketika adik-adik ditanya, siapakah Yesus bagimu? Kalau adik-adik biasa membaca firman Tuhan, adik-adik akan dapat dengan mudah mengatakan, Yesus itu luar biasa baik. Dia itu memimpin hidupku. Dia itu menolong aku. Dia menghiburkan aku. Dia menguatkan aku. Dia menyembuhkan aku. Dia itu Allah yang luar biasa. Dia berkuasa. Berkali-kali aku menghadapi setiap masalah. Tuhan tuh nyata apa yang dilakukan dalam firman Tuhan. Tuhan tuh sanggup menolong. Adik-adik dapat dengan mudah untuk mengatakan itu. Karena adik-adik mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Yang kedua adik-adik, dengan berdoa senantiasa. Adik-adik ketika seseorang itu berkomunikasi, itu berarti apa? Mendengar dan berbicara. Bukan cuma dengar toh adik-adik. Dengar aja tapi kita diem aja. Enggak. Tapi kita menjalin komunikasi. Ya, dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kita disuruh untuk berdoa senantiasa dalam doa dan permohonan. Ya, kita kayak ucapkan permohonan kita, mungkin kebutuhan kita, kesukaran kita. Tuhan tahu nggak kalau kita membutuhkan sesuatu? Tahu. Tetapi Tuhan tuh kepingin kita itu terbiasa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Menceritakan dari diri kita sendiri. Bukan cuma sekedar, Tuhan sudah tahu, aku tidak perlu cerita. Aku tidak perlu berdoa, aku tidak perlu minta. Tuhan sudah tahu. Tidak, adik-adik. Biasakan tuh punya komunikasi dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita, lewat puji-pujian kita. Dan di saat yang sama kita itu menjalin hubungan kita semakin erat dengan Tuhan di dalam roh kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita menyampaikan segala sesuatu. Kalau adik-adik mempunyai seorang sahabat, kalau adik-adik mempunyai orang yang dekat dengan adik-adik, orang tua lah, saudara mungkin, atau sahabat kalian, ketika ada apa-apa kalian pasti akan dapat dengan mudah menceritakan.
Aku butuh ini, aku sedang mengalami kesulitan ini. Ceritakan adik-adik. Buatlah Tuhan itu menjadi sandaran hidup adik-adik. Tempat adik-adik menaruh harapan, menaruh permohonan doa adik-adik untuk segala kebutuhan adik-adik. Adik-adik, ini menjadi sesuatu yang penting. Jalin komunikasi melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, persekutuan. Karena di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Jadi kalau adik-adik kumpul di sekolah minggu, di PS, di manapun, di kaum muda mungkin, ketika itu adik-adik berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ketika saudara, adik-adik sering hadir di mana Tuhan juga hadir, adik-adik akan melihat Tuhan. Adik-adik akan semakin mengenal Tuhan. Adik-adik akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara yang lain, di dalam firman Tuhan yang disampaikan, dan lain sebagainya. Sangat penting persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dan jelas dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan cuma ngerti, jangan cuma bersekutu, jangan cuma berdoa, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, ini bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Jadi, yang pertama kenapa Saul berbeda dengan Daud? Karena Daud itu luar biasa, adik-adik. Kalau adik-adik baca di firman Tuhan, Daud itu bahkan membuat mesbah di pagi, di malam hari, dan dia berdoa, ya, dia berdoa kepada Tuhan, ya, dan dia mengatakan bahkan firman Tuhan itu menjadi kesukaannya. Dia belajar Taurat, perintah-perintah Tuhan itu terus dipelajari dan direnungkan siang dan malam, ya. Jadi betul-betul Daud itu adalah suatu gambaran orang yang menjadi sahabat Allah. Berbeda sekali dengan Saul. Saul nggak peduli. Saul hatinya jauh dari Tuhan dan bahkan menjadi musuh Allah. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan Saul dan Daud apa? Kita baca di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-18. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Adik-adik, ya. Kalau kita lihat di sini, yang kedua adalah karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan, nggak peduli, nggak taat, ya. Seperti yang tadi Om ceritakan, ya, bagaimana menjadi sahabat Allah itu. Yang terakhir itu yang penting itu apa? Melakukan perintah Tuhan. Jangan cuma ngomong-ngomong toh, tapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan, ya. Demikian juga kalau adik-adik punya sahabat. Kalau sahabatnya adik-adik itu tidak mau melakukan apa yang adik-adik suka, adik-adik juga tidak suka. Ya, adik-adik misalnya adik-adik tidak suka jalan-jalan, gitu ya. Jalan-jalan ke mall mungkin tidak suka gitu ya. Adik-adik sudah bilang sama temannya adik-adik, sahabatnya, aku tidak suka jalan-jalan ke mall, lebih baik kita ke rumahmu atau ke rumahku aja, kita ngobrol-ngobrol, kita bermain dan lain sebagainya. Itu aku lebih suka. Tapi temannya adik-adik tidak peduli. Wah, ayo kita ke mall, ayo kita ke mall. Terus. Adik-adik lama-lama nggak suka. Ya, jadi yang kedua, apa yang membedakan Saul dengan Daud? Saul itu tidak taat perintah Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, ternyata karena memang apa, adik-adik? Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, ya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita berdosa, itu membuat kita itu menjadi jauh dengan Tuhan. Ya, nah kita mau melihat ketidaktaatan Saul itu apa aja. Yang pertama, ya. Satu kali ketika Saul itu baru menjadi raja selama 2 tahun, ya, ia berperang melawan Filistin dengan 3.000 orangnya. Tetapi ternyata pasukan Filistin yang datang itu jauh lebih banyak, adik-adik, ya, jauh lebih banyak. Dan ketika Saul melihat itu, dia itu ketakutan gitu ya. Rakyatnya juga, tentaranya juga ketakutan. Waduh, nah ini
Nah, si Samuel beberapa hari sebelumnya pernah mengatakan bahwa 7 hari lagi aku akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa memberi petunjuk yang dikasih Tuhan kepadaku, bagaimana kamu harus berperang melawan orang Filistin itu, supaya kamu menang. Ya, nah, wah, Saul tahu, aku harus nunggu Samuel ini. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak nurut perintahnya Samuel ini. Perintahnya Samuel adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada Samuel melalui Samuel untuk Saul. Disuruh nunggu 7 hari. Tapi Saulnya ini tidak tahan. Udah lihat pasukan musuh itu begitu banyak. Dia itu ketakutan. Tentaranya juga sudah mulai kabur gitu ya istilahnya ya. Wah, dia lama-lama. Wes, kelamaan kalau nunggu Samuel. Dia mempersembahkan korbannya sendiri. Bukan Samuel. Dia tidak mau nunggu Samuel. Ya, ini adalah sesuatu kesalahan yang fatal, adik-adik. Tidak mentaati perintah Tuhan, itu adalah sesuatu yang fatal. Yang pertama kita lihat, siapa Saul itu? Saul itu seorang raja, dia bukan imam, dia bukan nabi. Zaman itu yang boleh mempersembahkan korban, ya, korban bakaran seperti itu di dalam sebuah pertemuan yang besar, itu hanya boleh seorang imam, seorang nabi, ya. Dan kemudian yang kedua apa? Yaitu tidak mentaati perintah Tuhan, yaitu disuruh menunggu selama 7 hari. Dia tidak naati, ya. Kalau adik-adik lihat di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 dikatakan, Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Samuel mengatakan, kamu ini tidak nurut, kamu tidak nurut. Dan yang ketiga, ya, artinya apa kalau dia mempersembahkan korban sendiri? Tuhan itu berbicara pada waktu itu hanya kepada Samuel. Artinya apa? Saul tidak mau menunggu petunjuk dari Tuhan. Artinya dia nggak peduli. Tuhan mau ngomong gini, gitu, nggak peduli. Yang penting, ya, rakyatku itu kelihatan, gitu ya, bahwa aku sudah mempersembahkan korban. Bahwa kelihatannya Tuhan datang dan akan membuat kita menang, gitu ya. Yang penting itu. Dia nggak taat, dia nggak peduli petunjuk Tuhan, dia nggak peduli perintah Tuhan, ya. Dan kemudian jelas dikatakan kalau adik-adik baca di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai 9, ya, membacakan ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi dia mempersembahkan korban karena apa? Karena dia lebih takut ditinggal rakyatnya daripada ditinggalkan Tuhan. Dia tidak peduli Tuhan. Yang penting rakyatnya nge-pro aku, masih suka sama aku, nggak masalah. Tuhan nggak penting. Dia lebih mementingkan rakyatnya. Dia lebih takut karena rakyatnya berserak meninggalkan dia daripada ketika Tuhan meninggalkan dia. Ini adik-adik. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Saul. Yang kedua, suatu saat Tuhan itu memerintahkan Saul untuk memerangi, ya, melawan bangsa Amalek, dan syaratnya satu, membinasakan seluruh rakyatnya dan seluruh ternaknya. Ya, kenapa Tuhan memberikan suatu perintah seperti ini? Ya, karena orang Amalek ini memang sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan yang kejam, yang bagi Tuhan layak untuk dihabiskan di masa-masa yang sebelumnya. Ya, nah, oke. Saul menerima perintah itu. Kemudian dia berperang melawan Amalek dan menang. Tapi satu yang dilakukan, dia membiarkan Agag, ya, nama rajanya itu hidup. Ya, mungkin tujuannya untuk dipakai sebagai ajang pamer kepada rakyat Israel. Wah, Agag rajanya Amalek ini mungkin diikat, diarak keliling. Wah, ya, aku berhasil menangkap Agag, raja Amalek. Ya, dan kemudian apa? Ternak-ternaknya diambil. Dengan alasan apa, adik-adik? Dengan alasan untuk memberikan korban kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan apa? Lebih penting taat daripada
mempersembahkan korban. Di dalam kasus ini, ia sekali lagi tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu membunuh seluruh manusia dan ternak Amalek. Dia tidak taat. Dan yang kedua, dia lagi-lagi tidak mempedulikan Tuhan daripada rakyatnya. Dia lebih mempedulikan rakyatnya, menyenangkan rakyatnya, karena rakyatnya yang minta waktu itu. Waduh, Tuanku Raja, kelihatannya orang Amalek ini kaya-kaya, ya. Orang Amalek ini luar biasa, gitu ya. Jadi apa? Kita ambil aja ternaknya supaya kita kelola. Nanti yang bagus-bagus kita kasih untuk korban persembahan buat Tuhan. Intinya apa? Saul ini mengikuti keinginan rakyatnya lebih daripada perintah Tuhan. Adik-adik, kita belajar apa yang menjadi pembeda antara Daud dengan Saul. Daud itu mengasihi Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Saul sebaliknya. Saul sudah menyeberang menjadi musuhnya Tuhan, bukan lagi sahabat Allah. Dia nggak dekat, dia nggak peduli apa yang disuka Tuhan, apa yang diperintah Tuhan, apa yang menjadi titahnya Tuhan, dia nggak peduli. Dan dia lebih peduli kepada rakyatnya. Dia lebih peduli kepada jabatannya. Pokoknya selamanya aku jadi raja. Semua rakyatku mengagumi aku. Itu paling penting. Tuhan tidak penting. Dan Saul tidak mempedulikan, tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah suatu hal yang penting, adik-adik. Ya, jadi di akhir firman Tuhan kita melihat kesimpulannya apa, adik-adik? Supaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita apa, adik-adik? Jadilah sahabat Allah. Hiduplah taat di dalam Tuhan. Milikilah komunikasi yang erat dengan Tuhan. Milikilah masa-masa teduh yang baik, yang intim dengan Tuhan. Berdoa, pembacaan firman Tuhan, beribadat di dalam persekutuan. Adik-adik, kita harus menjadi sahabat Allah. Lakukan segala perintah Tuhan. Lakukan segala apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Dan kita akan menjadi sahabat Allah. Ya, tunjukkan lagi gambarnya ini tadi. Ketika seorang sahabat datang, dia ngetok pintunya. Meskipun tengah malam. Bagi Tuhan nggak ada tengah malam, adik-adik ya. Tetapi ketika adik-adik sebagai sahabat mengetok hati Tuhan, Tuhan tolong aku kecepit, aku kepepet. Tuhan akan mendengar dan menolong adik-adik. Puji Tuhan, sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar untuk kita berseru hanya kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk menjadi sahabat Allah. Puji Tuhan, kita akan tutup Bible Study for Kids pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar bagaimana Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap seruan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa menolong kami. Tuhan, kami bersyukur biar setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada malam hari ini bukan cuma mendengar, tapi kami percaya, kami punya iman bahwa kami adalah sahabat-sahabat-Mu yang bisa minta apapun Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Karena kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Engkau mengerti segala kebutuhan kami, segala hal yang menghimpit hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami mungkin ada yang sudah tidak lagi dekat dengan Engkau, sudah tidak lagi taat akan segala perintah-Mu, Tuhan, Engkau ingatkan setiap anak-anak-Mu. Engkau tegur setiap kami, Tuhan. Engkau berbicara, Tuhan. Biar kami boleh kembali, Tuhan, untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan, Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan ini tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap anak-Mu. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati di dalam sekolahnya, di dalam pergaulannya, di dalam keluarganya, di dalam ekonominya, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai bertemu lagi di Bible Study for Kids minggu depan.